Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang komunikasi organisasi. Oke, sebelum kami melakukan presentasi tentang komunikasi organisasi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Uminatul Fadila dengan NIM 200701672. Yang kedua ada Khairus Sabihin dengan NIM 200701673. Yang keempat ada Cika Andarista W dengan NIM 200701674. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Umi Salamah dengan NIM 200701675. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi. Komunikasi memiliki makna yang bersama-sama atau communis. Komunikasi dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan. Sedangkan menurut Wiryanto, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dari perspektif behavior atau Carl Hofland, komunikasi yaitu memiliki arti adalah proses di mana seseorang individu mengirim rangsangan atau stimuli atau simbol verbal untuk mengubah perilaku individu. Komunikasi organisasi dipandang dari aspek fungsional atau objektif, yaitu dapat didefinisikan sebagai penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari organisasi. Sedangkan jika dilihat dari perspektif atau interpretatif atau subjektif, komunikasi organisasi merupakan proses penciptaan makna dari interaksi yang berupa sebuah organisasi. Komunikasi organisasi juga merupakan perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi umumnya terdiri dari beberapa tahap. Proses komunikasi dapat dijelaskan dengan memahami unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari pihak yang menyampaikan informasi atau komunikator, pesan yang akan dikomunikasikan, media komunikasi yang akan digunakan, orang-orang yang menerima informasi atau komunikan, dan efek yang ditimbulkan. Proses komunikasi dapat memberikan gambaran pada pimpinan organisasi agar mengetahui bagaimana cara mempengaruhi sikap anggota atau stakeholder melalui implementasi komunikasi. Pada gambar tersebut, pesan sebelum dikirim terlebih dahulu disandikan atau encoding, yang bertujuan agar dapat dipahami dan diterima oleh penerima. Kemudian, pesan tersebut akan dikirimkan kepada komunikan melalui media tertentu, baik lisan, tertulis, atau media elektronik. Dalam penggunaan media, untuk menyampaikan pesan dapat mengalami gangguan atau noise yang dapat menghambat kemampuan pengirim dalam mengirimkan pesan. Selanjutnya, pesan akan ditransformasikan kembali atau decoding menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh pemikiran penerima, sehingga menjadi pesan yang diharapkan. Penerima pesan harus menafsirkan pesan yang diterima atau respon. Dalam menafsirkan pesan tersebut mungkin akan sama atau berbeda dengan maksud pengirim pesan. Jika penafsiran sama, maka maksud pengirim pesan tercapai. Namun, jika penafsiran berbeda, maka maksud pengirim pesan tidak tercapai. Setelah pesan tersampaikan, maka terjadilah umpan balik atau feedback yang berupa tanggapan penerima terhadap yang ia terima. Feedback bisa berupa positif maupun negatif. Dalam proses penyampaian pesan, terdapat hambatan atau kegaduhan yang disebut noise.
Menurut Alice, Wright, dan John, membedakan hambatan komunikasi menjadi 4. 1. Gangguan. Dapat berbentuk mekanik dan sematik. Yang kedua, kepentingan. Individu cenderung hanya memperhatikan pesan yang berhubungan dengan kepentingannya. Yang ketiga, motivasi. Komunikasi dapat berlangsung dengan baik jika pesan yang disampaikan sesuai dengan motivasi dari penerima. Yang keempat, prasangka. Prasangka terhadap pengirim pesan menyebabkan proses komunikasi tidak efektif. Selanjutnya, dimensi komunikasi organisasi. Secara umum, komunikasi organisasi dibedakan menjadi 2, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Yang pertama, komunikasi formal. Merupakan komunikasi yang alurnya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi. A. Komunikasi vertikal. Pesan bergerak sepanjang saluran vertikal melalui 2 arah, yaitu dari atas dan dari bawah. Yang komunikasi dari bawah, informasi mengalir dari jabatan otoriter yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijaksanaan umum. Yang komunikasi ke atas, yaitu informasi mengalir dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Suatu permohonan yang diarahkan kepada individu yang otoritasnya lebih besar, lebih tinggi, atau lebih luas, merupakan komunikasi ke atas. Komunikasi formal yang selanjutnya yaitu komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal itu komunikasi yang berlangsung antara anggota organisasi yang memiliki posisi dan tingkat otoritas yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara anggota organisasi ini. Dan dalam komunikasi ini, pesan yang terkirim itu berhubungan dengan tujuan kemanusiaan atau tugas-tugas. Nah, seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik, dan saling memberikan informasi. Kemudian yang C, komunikasi lintas saluran. Dalam komunikasi lintas saluran, informasi ini diberikan melewati batas-batas unit kerja. Di antara orang-orang yang satu dan yang lainnya ini tidak ada yang saling menjadi bawahan ataupun yang menjadi atasan. Nah, komunikasi lintas saluran ini mencakup hubungan lateral yang penting bagi komunikasi agar organisasi ini efektif. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Menurut Pace and Fowles tahun 2001, ketika anggota organisasi berkomunikasi dengan orang lain terlepas dari posisinya dalam organisasi ini, arus informasi bersifat pribadi. Nah, kemudian itu disebut dengan jaringan komunikasi informal. Pengertian ini memberikan makna bahwa ada 2 faktor yang di dalam jaringan komunikasi, yaitu apa? Yang pertama, sifat hubungan atau format interaksi, dan yang kedua, arah arus informasi. Karena apa? Sifat hubungan ini adalah hubungan pribadi yang dilakukan oleh hubungan antara orang-orang, dan juga arah arus informasi pribadi yang muncul dari interaksi antara orang-orang dan juga mengalir dalam organisasi tanpa diprediksi dan dikenal sebagai rumor atau grapevine.
Pola dan jenis hubungan dalam organisasi dapat ditentukan oleh struktur atau hubungan personal dan juga hubungan interpersonal di mana individu itu di dalam organisasi bertindak di luar struktur peran untuk menciptakan hubungan komunikasi informal. Nah, hubungan ini yang kita miliki dengan orang lain pada tingkat pribadi antara lain dengan teman, kolega, serta sering disebut dengan hubungan interpersonal. Peran komunikasi dalam kepemimpinan organisasi yang berkualitas. Komunikasi yang terjalin dalam kinerja kepemimpinan tergantung pada level kepemimpinan itu sendiri yang meliputi level atas, level menengah, dan juga level bawah. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam komunikasi untuk melatih kepemimpinan antara lain dengan pertama, pendekatan sifat, pendekatan gaya, pendekatan efektivitas versus pendekatan efisiensi, pendekatan kontingen, pendekatan kekuasaan, dan juga pendekatan fungsional. Perbedaan antara pemimpin untuk melihat peran kepemimpinan dalam organisasi meliputi 1. Modifikasi perilaku, yang artinya modifikasi yang mempengaruhi perubahan sikap eksternal seseorang tanpa mengubah sikap, keyakinan, perasaan, dan pendapatnya. Dan yang kedua yaitu modifikasi sikap, artinya modifikasi yang mempengaruhi pikiran, bahkan sikap, perasaan, dan pendapatnya. Dengan kata lain, seorang pemimpin memiliki jiwa untuk memengaruhi atau influence yang merupakan hasil komunikasi yang berkualitas dan seorang motivator yang membutuhkan kemampuan untuk memahami perilaku individu dan komponen penyusunnya seperti persepsi, sikap, dan kepribadian. Menurut Dian dan Bob tahun 1990. Contoh kasus yang berkaitan dengan komunikasi organisasi yang berjudul yaitu masalah Freeport belum selesai, ribuan karyawan masih mogok kerja. Karyawan tersebut mogok menuntut gaji yang sekarang mereka terima dari Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan terbesar di dunia. Kini ribuan pegawai Freeport ini hanya menerima upah sebesar 2,1 US dollar dan 3,5 US dollar per jam, yang merupakan upah yang sangat rendah di dunia dibandingkan dengan pegawai Freeport lainnya. Karena itu, ribuan karyawan yang sebagian besar warga Papua meminta kenaikan gaji dari biasanya. Namun, manajemen Freeport tetap menolak permintaan manajemen Freeport terhadap karyawan tersebut, sehingga aksi mogok tetap berlangsung. Kebijakan manajemen Freeport yang rasis dan memberhentikan secara semena-mena terhadap karyawan yang memprotes kebijakan perusahaan Freeport. Lebih jauh lagi, peraturan yang ada saat ini tidak mengizinkan pekerja yang menuntut haknya melalui demonstrasi, termasuk mogok damai, untuk segera dipecat dan digantikan oleh pekerja baru. Namun, manajemen Freeport membobolnya. Bahkan yang sangat mengecewakan dan menyakiti hati karyawan Freeport Papua adalah setiap karyawan yang diberhentikan langsung digantikan dengan karyawan baru dari luar Papua. Dari contoh kasus tersebut, analisis kelompok kami yaitu terdapat sebuah miskomunikasi antara PT Freeport dengan karyawannya, yang mana dalam organisasi terdapat dua buah sistem komunikasi, yaitu komunikasi organisasi internal yang terdiri dari downward message, yaitu sebuah perintah atau instruksi dari atasan kepada bawahan yang terarah, upward message, yaitu berupa feedback yang ditunjukkan karyawan atas perintah dari atasannya. Dalam kasus tersebut, kecenderungan di dalam PT Freeport Indonesia tidak menggunakan istilah Georgie Management, di mana organisasi tidak akan bergerak jika hanya mengandalkan satu bagian, tetapi juga bekerja dengan bagian lain seminimal mungkin. Kepada para pekerja, demonstrasi secara kolektif Indonesia merupakan gaji terendah dari semua perusahaan Freeport dengan gaji terendah, baik itu pekerja dan upah, menyebabkan tidak seimbang. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal, terdiri dari penanggung kepentingan. Suatu organisasi dapat berfungsi dengan baik bila komunikasi dengan pemangku kepentingannya yaitu masyarakat, baik penduduk maupun eksekutif,
Namun, kenyataannya PT Freeport Indonesia kurang komunikasi yang baik, seperti mempekerjakan karyawan dari luar Papua. Sementara itu, banyak pekerja dari Papua yang membutuhkan pekerjaan tersebut, yang mana akhirnya berujung pada tindakan anarkis terhadap perusahaan dan pemerintah seperti penyerangan ke polisi, serta postingan yang mengarah pada pembunuhan. Yang kedua yaitu interest group, yaitu kelompok yang bukan merupakan bagian dari organisasi tetapi memiliki kepentingan. Dia bukanlah pegawai PT Freeport Indonesia, tetapi tertarik membantu buruh melakukan tindakan pelanggaran hukum agar seluruh negara Indonesia bisa mendapat banyak perhatian atas kasus ini. Itulah analisis dari kelompok kami mengenai kasus yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.